kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang kita akan tarik kartu tarotnya untuk melihat apakah seseorang yang kamu pikirkan saat ini menjadi pasangan yang menua bersama dirimu. Gitu ya. Berarti di situ intinya apakah kamu dan dia akan bersama hingga maut memisahkan, gitu kan? Dia yang menjadi partnernya kamu, membangun sebuah hubungan yang jangka panjang di situ sampai kakek nenek ya. Namun sebelumnya, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Langsung Mari tarik ya kartu tarotnya. Apakah dia pasangan yang menua bersama dengan dirimu? Apakah dia pasangan yang menua bersama dirimu? Oke, baik. Oke ya, apakah dia pasangan yang menua bersama dengan dirimu? Ini energi masa depan ya, ini energi masa depan. Jadi kamu jangan langsung ke susu ngebantah pembacaan ini ya. Karena ini belum terjadi, masih di masa depan gitu ya. Cukup didengarkan saja. Jika kamu nggak betah mendengarnya, silahkan jalan-jalan melihat video lainnya. Oke, baik. Apakah dia menua bersama dengan kamu? Gitu. Mari rasa di situ jawabannya tidak, gitu ya. Bukan dia pasangan kamu menua, gitu ya. Karena pada kenyataannya suatu saat nanti di depan sana kamu yang akan meninggalkan dirinya, gitu ya. Kamu yang akan pergi, kamu yang akan lari, gitu ya. Kamu yang akan memutuskan kamu yang nanti akan memutuskan relationship ini, gitu ya. Jadi keputusannya kamu nanti yang membuat dia ini bukan pasangan menuanya kamu. Nah, kayak gitu ya. Ada momennya nanti, ada sebuah masa nanti di situ yang kamu kayak ngerasa yakin banget gitu ya. Tidak. Bukan dia soulmate-ku, bukan dia pasangan yang mau aku ajak ya untuk menghabiskan masa tuaku gitu. Sebentar aja nanti kalian sudah bisa berpisah gitu ya. Jadi untuk beberapa di sini kalau misalnya kamu tujukan ini ke hubungan pacaran, ada sih yang sempat menikah di sini. Tapi dalam pernikahan ini hanya dijalani sampai beberapa lama saja. Gitu ya. Hanya dijalani hingga beberapa tahun saja. Sampai akhirnya nanti kamu bilang bahwa ada ketimpangan. Ada ketimpangan di dalam relationship ini dan kamu tidak bisa mentoleransi ketimpangan itu. Gitu ya. Karena bisa aja kamu kayak ngelihat ya bahwa dia itu yang kayak seseorang yang nggak bisa bikin kamu nyaman aja gitu. Bisa dia tidak menanggung jawabi kamu secara materi gitu ya. Bisa di situ ternyata dia orangnya keras kepala nanti di masa depan. Dia bisa orangnya itu yang nampaknya alih-alih memberikan kamu kestabilan,
justru di situ dia yang merusak kestabilan itu sendiri. Jadi kayak yang dia nyari perkara banget sama kamu gitu loh. Ya, nyari perkara di situ. Jadi kayak yang seseorang tuh yang nggak bisa banget untuk diandalkan. Beberapa dia ini nanti pelit sama kamu gitu ya. Dia pelit sama kamu. Beberapa di situ dia bisa yang kayak pelit kepada dirinya dan pelit kepada kamu. Bisa juga yang kayak pelit ke kamu tapi boros ke dirinya dia. Nah di situ ya. Pelit ke kamu tapi boros kepada dirinya dia gitu. Mau beli hal-hal yang nggak penting dia bisa gitu. Tapi untuk rumah tangga dia nggak mau. Dia perhitungan banget gitu loh. Ini contohnya aja ya, untuk uang 2.000 aja, wah ini bisa minta kembaliannya, bisa yang kayak gitu. Tuh ya. Walaupun di sini kamu itu yang kayak bisa aja orang yang banyak mengalahnya di sini. Gitu ya. Kamu mau membangun hubungan gitu ya. Tetapi dia justru bisa yang merusak hubungan ini. Nah, gitu. Beberapa dia ini yang kayak dia tahu salah. Tetapi dia pura-pura menutup mata. Gini, dia melakukan salah, tapi dia tidak mau disalahkan. Nah, di sana ya. Nah, tetapi kalau misalnya kamu bilang, aku mau tinggalin dia, bisa aja dia di situ, enggak bisa kamu pergi dari hidupku. Gitu ya. Dia akan kekeh mempertahankan kamu. Gitu. Dan beberapa di situ ya, dia mempertahankan kamu ini mungkin itu juga karena dorongan dari orang-orang yang dia percayai gitu ya. Misalnya keluarganya dia gitu ya, misalnya temen-temennya dia gitu loh. Dan bisa saja bukan datang dari dorongan orang lain untuk bertahan sama kamu. Tapi dia bisa yang kayak, kok seenaknya kamu mau mengusir aku dari hidupnya kamu, gitu ya. Aku mau kalau kamu tuh menyambut aku, gitu loh ya. Kalau kamu tuh bagian dari kebahagiaannya aku, gitu. Walaupun dia tidak mampu memberikan kebahagiaan dari kamu, kepada kamu, tetapi dia bisa yang kayak berharap justru kamu yang punya banyak effort di sini. Kamu yang harusnya punya banyak manifestasi dalam hubungan ini. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi untuk mengikhlaskan kamu pergi, nanti dia ini nggak akan mau, gitu ya. Nggak akan mau dia di sini. Jadi yang kayak memiliki kamu dengan kualitas dirinya dia yang apa adanya, mungkin bahkan di bawah rata-rata, tapi dia mau dengan memberikan sedikit bisa mendapatkan dirimu, gitu ya. Tetapi tentu saja di sini kamu tuh ndak bodoh, gitu ya. Di sini kamu tuh orangnya yang kamu bukannya orangnya apa ya, mudah untuk menyerah gitu ya. Tapi kamu juga mencari hubungan yang equal gitu ya. Kamu juga mencari seseorang tuh yang bener-bener lah ya sama kamu gitu loh. Nah, tapi kemudian kamu melihat bahwa ini makin kesini kok ini makin berantakan ya gitu. Dan kamu bilang bahwa tidak gitu, nggak mau.
Nah, kamu di sana ya. Beberapa di antara kalian, anaknya kalian masih kecil-kecil, kamu udah pisah sama dia. Memang ini sampai ke pernikahan ini. Tapi pernikahannya ini tidak selamanya. Kamu yang minta pergi. Kamu yang berangkat pergi, bukan meminta. Karena di sini kamu tidak minta izinnya dia. Kalaupun ada izin yang kamu minta, ini izin dari pengadilan ini. Gitu ya. Untuk mengeluarkan paper bahwa kamu menyandang status bukan lagi sebagai istri atau suami, tapi sebagai janda ataupun sebagai duda di situ. Nah, di sana ya. Kamu bisa yang kayak nggak betah banget sama dia. Gitu loh. Mungkin beberapa itu kayak yang impulsifnya kamu gitu ya. Mau pergi dari dia, mau ninggalin dia. Tapi terlepas dari apakah ini impulsif atau tidak gitu loh. Yang jelasnya kamu tuh bisa kayak tahu nanti di masa depan terlalu banyak tantangan dari orang ini. Gitu ya. Terlalu banyak persoalan yang dia timbulkan dalam hubungan kalian. Gitu. Dia terlalu egois sama kamu. Gitu ya. Jadi kayak kamu tuh kehilangan masa mudanya kamu ya. Untuk beberapa kalian ini ya, kamu merasa kayak kehilangan masa mudanya kamu yang sia-sia ketika mendampingi dia gitu. Kamu bisa aja sampai sekian lama itu yang kayak coba bertahan di sini walaupun kamu ini kok mengikat aku banget gitu ya. Tapi kamu bilang kamu bertahan. Karena beberapa kalian ini kayak yang takut gitu ya. Apakah aku bisa tanpa dia? Terutama kalau kalian ini usianya masih muda, sekitaran 20-an ke bawah. 28 tahun ke bawah gitu ya. Beberapa. Kalau usianya kamu masih 28 tahun ke bawah, kamu yang kayak menjadi pasangannya dia itu kok ini menyia-nyiakan masa-masa yang harusnya aku nikmati dengan happy-happyku ya gitu. Dan kamu bilang oke, setelah 30-an, tapi kamu bilang ini belum terlambat. Ini belum terlambat untuk membebaskan diri dari dia. Makin lama nanti kamu bisa kayak timbul kepercayaan dirinya kamu gitu ya. Bahwa kamu bisa jalan tanpa pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi rasa takut, cemas, rasa kok kayaknya kamu tidak punya kemampuan tanpa dia, nanti akan berubah 180 derajat gitu ya. Jadi kualitas dirimu di awal-awal tahun pertama kalian menikah gitu ya, yang di situ masih banyak lemahnya, tapi sebenarnya kamu ini cerdas loh orangnya. Kalau mari lihat, sebenarnya cerdas. Cuman bisa aja kamu kayak yang merasa kamu ada lemah-lemahnya di situ ya. Apabila kamu kamu takut kebebasan gitu. Kamu takut bebas, kamu takut jalan sendiri di awal-awal. Tapi nanti tentu dirimu tuh nggak akan seperti tahun-tahun yang kemarin dengan bertambahnya tahun, hari, bulan, jam gitu ya. Pasti kamu mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tentang hidup, pemahaman baru tentang dirinya kamu, gitu ya. Dan itu yang membuat kamu kayak yang mantap dan yakin untuk melepaskan diri dari dia, walaupun mungkin awalnya kamu hanya impulsif gitu ya, kamu kayak udahlah aku cerai aja sama dia tanpa kamu pikir panjang gitu. Tapi walaupun seperti itu, akan ada satu titik kamu tuh bilang nggak salah aku pisah dari dia, nggak salah banget. Nah gitu, udah tepat mau melepaskan diri dari dia.
itu sudah menjadi hal yang akan kamu syukuri nanti untuk di masa depan, gitu ya. Nah, nanti kamu justru yang gampang move on dari dia. Kalau dia itu nanti yang masih kayak coba cari-cari cara gitu ya untuk hadir di hidupnya kamu. Beberapa, kalaupun ini sudah keluar dari pengadilan bahwa kamu dan dia itu sudah tidak lagi berstatus suami istri, tapi dia itu bisa akan ngotot gitu ya. Dia akan ngotot, dia tuh tidak mengakui gitu bahwa sudah tidak ada lagi legalitas dia menjadi pasangannya kamu gitu ya. Dia akan membantah itu, dia akan ngotot, enggak, aku ini masih tetap pasangannya kamu. Nah, di sana ya. Tetapi apabila misalnya nanti kamu bilang, udahlah, aku terima aja lah dia. Tapi kemudian ketika kamu misalnya bersabar melihat orang ini, bisa di situ kamu yang kayak makan hati sendiri, gitu ya. Karena mungkin kamu bilang, aku punya syarat dan ketentuan. Kalau kamu masih mau menjadi pasanganku, ada syarat dan ketentuannya di sini. Dan syarat dan ketentuan itu tidak mampu untuk dia genapi, tidak mampu untuk dia cukupi. Nah gitu. Jadi hubungan ini tuh bisa nanti tuh yang kamu lihat sebagai hubungan yang ada status menang kalahnya di sini, gitu ya. Ada status menang kalahnya, dan kamu tuh tentu tidak akan membiarkan dia itu menang dan menari-nari, dia di menginjak-injak kepalanya kamu. Nah di sana ya, gitu. Jadi mungkin kamu juga yang kayak mengalami kejenuhan dan kebosanan tingkat tinggi ya terhadap seseorang ini, sehingga kamu di situ kayak yang nggak tahan lagi nanti kabur diam-diam dari hidupnya dia, tidak tertutup kemungkinan akan kamu lakukan. Jadi kamu yang pergi di sini ya. Namun sebelum kamu pergi, dia itu akan coba meyakinkan kamu dengan kata-kata, terutama dengan kata-kata ya. Dia akan meyakinkan kamu bahwa dengan dia itu sudah kehidupan yang baik, padahal tidak ada yang baik-baiknya gitu ya. Padahal nggak ada yang baik-baiknya di sana. Kalian sering berantem gitu ya. Dia sembrono dalam bersikap sama kamu gitu. Tapi dia bisa bilang bahwa ini pakai ayat-ayat agama pun mau ini, gitu ya, pakai ayat-ayat agama untuk mengunci kamu, gitu, untuk bikin kamu tuh urung pergi dari dia, untuk membuat kamu tuh kayak yang meyakini bahwa bersama dengan dia adalah sebuah keharusan, macam-macam caranya, entah itu dengan kekerasan atau itu dengan tidak kekerasan, tapi ya tadi pakai ayat-ayat agama, bisa juga yang kayak memanipulasi kamu gitu loh ya. Ya macam-macam cara lah yang akan dia lakukan ke kamu gitu loh ya. Macam-macam cara gitu. Kayak gimana dia di situ pengen menjebak kamu. Gitu. Dia di situ yang kayak memastikan bahwa ada kamu di masa depannya dia, gitu, ya. Dia tidak bersetia kepada dirimu, tetapi dia berharap, tapi dia mengkondisikan bahwa kamu harus setia sama dia. Nah, gitu, ya. Jadi bukan dia teman masa depannya kamu. Akan ada momennya, entah itu beberapa masuk sampai ke pernikahan, ada yang momennya ini belum ke pernikahan, tapi kamu melihat tidak, aku nggak akan mau punya anak dengan dia, gitu.
berarti dia itu bukan istriku atau dia itu bukan suamiku. Nah gitu ya, kamu tidak bisa jalan dengan dia. Jadi untuk apa dipaksakan masuk ke pernikahan, gitu ya. Beberapa di sini kok ada yang ini nanti lari kawin ini ya. Ada beberapa lari kawin di sini nanti. Tapi ketika kamu lari kawin sama dia itu, mungkin kamu yang kayak hanya sekedar dorongan sesaatnya kamu aja ya yang mau lari kawin sama dia. Tapi pada akhirnya di situ kamu tidak menemukan, kamu kan dengan kenaifan gitu ya, kamu sangka ketika kamu lari kawin sama dia bahwa hidupnya kamu tuh akan indah gitu. Tapi ternyata di situ kamu tidak sanggup menjadi pasangannya dia ternyata di sana gitu ya. Jadi capek-capek lari kawin, tapi pada akhirnya kamu juga yang meninggalkan dia. Setelah mungkin kamu di situ, namanya orang lari kawin ya, ada pengorbanan kamu kah gitu ya. Walaupun kamu berkorban banyak, tapi pada akhirnya kamu juga yang melepaskan diri dari pasangannya kamu ini, gitu ya. Beberapa di sini kamu bisa baik aja memang di awalnya, tapi kebaikanmu tidak akan selamanya kamu persembahkan kepada dia. Nah di situ, nah beberapa bisa kayak gini, kamu ngerjain dia sebelum kamu pergi dari hidupnya dia. Ini nanti kamu mengambil sesuatu yang berharga dari dia, ya. Kamu sepertinya merampas sesuatu dari dia, entah itu merampas anak kah, merampas tabungan kah, apakah gitu ya. Tentu kalau di sini sudah masuk ke pernikahan gitu, kamu merampas sesuatu, kamu mengambil sesuatu yang mungkin kamu tahu ini sih sebenarnya tidak haknya kamu sendiri gitu. Tetapi aku mau aja, nah kayak gitu kamunya ya, aku mau aja gitu. Nggak benar sih yang kulakukan mengambil sesuatu dari dia, tapi ya enggak apa-apa lah untuk modalnya aku di masa depan, atau ya apalah menurutnya kamu gitu ya. Nah di sana atau beberapa seperti ini, kamu kayak yang mengorbankan banyak hal nanti, kamu tinggalin semua harta bendanya kamu yang kalian cari bersama demi mendapatkan kebebasan gitu ya. Ada harga yang kamu bayar, walaupun harga ini tuh tidak setimpal kamu anggap, tapi demi kamu bisa merdeka dari dia, kamu kasihkan saja. Nah beberapa kalian di sana gitu ya. Gitu. Nah namun begini, kalaupun nanti ada perpisahan antara kamu dengan dia, seperti Mari sampaikan bahwa tidak akan mudah orang ini melepaskan kamu. Sekiranya nanti dia sudah punya pasangan baru dan kamu juga sudah punya pasangan baru nanti suatu saat di masa depan, tapi bisa jadi tetap akan ada koneksi antara kamu dengan seseorang ini, gitu ya. Mungkin koneksinya bukan koneksi yang baik gitu ya, tapi setidaknya masih ada keterhubungan kamu dengan dia. Ada tuh kan orang kan kalau udah berpisah ya sudah, nggak ada apa-apa lagi gitu ya kan, nggak tahu kabar, nggak tahu peristiwa tentang hidup satu sama lain. Tapi di sini kalau Mari lihat, oh enggak, kalian tidak, kalian tetap akan saling ngerti-ngertian ini. Oh dia sedang kayak gini, oh dia kehidupannya lagi kayak gitu, oh kamu hidupnya kamu lagi kayak gini. Itu kayak yang sama-sama mengerti nanti gitu ya. Masih ada koneksi walaupun itu koneksi secara tidak langsung, misalnya koneksi karena ada anak di sana gitu ya, atau ini nanti koneksinya karena ngerasa bahwa hubungan ini sebenarnya unfinished business, kamu kok yang ninggalin aku kan sebenarnya tidak mau ninggalin kamu gitu ya. Jadi dia bisa kayak menganggap ini unfinished business, makanya dia masih tetap ingin cari-cari celah untuk bisa mengetahui tentang kamu gitu ya. Jadi itu kesimpulan dari pembacaan kita, menjawab dari pertanyaan apakah dia orang yang menua bersama dengan kamu, maka jawabannya di situ tidak.
Kamu yang memilih untuk tidak menua bersama dengan dia. Bukan dia yang meninggalkan kamu, namun kamu yang hengkang dari hidupnya dia. Oke ya, baik. Kita akan tarik di sini ya, koin-koin untuk cari tahu kepada siapa sih sesungguhnya pembacaan ini dipersembahkan oleh semesta melalui Mari. Oke, ini bisa inisial kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia ya. Kita mulai dari inisial D. Dalam, U, usaha, L, lagu, I, istimewa, V gitu ya, vitamin, Y, Yanti, itu W, warna, Z, zebra, P, putih, O, obat, B, bunga, C, cinta, Q, Korea, N, nanti, E, enak, J, juara, F, Fanta, ada M, musim, H, hujan, X, X-Men. Ya, oke. Itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Sagittarius hadir, Aries hadir, Sagittarius. Ini Aquarius ya. Aquarius hadir. Ada energi dari Scorpio di sana. Hadir energi dari Leo, hadir energi dari Virgo, Virgo lagi, Aquarius lagi, Gemini di sini, Taurus hadir, Pisces hadir. Kemudian energi dari Cancer dan ditutup oleh energi dari Capricorn. Oke, baik ya. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.